Ultimate Martial Divine King, episode 71. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di arena seni bela diri, angin dingin bertiup. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, namun samar-samar bercampur dengan sedikit rasa dingin. Ren Chong memprovokasi, dan Chu Hen menerima tantangannya. Di tengah perjalanan, He Chao muncul dan ingin melunasi dendam lama dengan Chu Hen. Perkembangan kompetisi Star Elite semakin tak terduga. Namun, Prefektur Tensei selalu diserang oleh semua orang. Dari suatu kelompok menjadi individu. Kesalahan terbesar yang kamu buat hari ini adalah muncul di sini. Senyum dingin muncul di wajah He Chao. Kilatan dingin muncul di mata Chu Hen. Aku akan mengembalikan kata-kata itu padamu. Kerumunan di bawah arena gempar, dan segala macam suara yang menghina dan mengejek terdengar. Orang itu benar-benar sombong. Kurasa ada kemungkinan. Aku ingat 2 bulan lalu, Chu Hen dan He Chao bertengkar kecil di gerbang Akademi Bulan Cerah. Tak satu pun dari mereka yang memiliki keunggulan. Tolong, kau sendiri yang mengatakannya 2 bulan lalu. 2 bulan lalu, He Chao hanya berada di level ke-9 dari alam pembukaan saluran. Sekarang, dia telah menembus level kedua dari alam pembukaan elemen. Bagaimana Chu Hen bisa dibandingkan dengannya sekarang? Itu benar, selain orang-orang dari Prefektur Tensei, hanya Ye Yao, Yu Chenyu dan beberapa lainnya yang berdiri di pihak Chu Hen. Semua orang yang hadir tahu bahwa He Chao memang tidak mudah dihadapi. Selain dendam di antara mereka berdua, He Chao pasti akan mempersulit Chu Hen. Kau melarikan diri dengan cepat terakhir kali. Mari kita lihat kemana kau bisa lari kali ini. Zeng, He Chao menggerakkan telapak tangannya, dan sebilah pedang tajam muncul di tangannya. Aura pedang yang sangat dingin keluar dari tubuhnya, dan energi asal sejati yang pekat merambat ke seluruh tubuh pedang bagaikan sulur emas. Lingkaran cahaya keemasan mengelilingi tubuh pedang, menyilaukan dan menyilaukan. Aura tajam itu membuat udara bergetar. Melihat aura He Chao, kerumunan di bawah arena semakin bertekad. Di bawah panggung, Ren Chong menyilangkan lengannya di depan dadanya dengan senyum masam di wajahnya. Di sisi lain, Ye Yu, yang duduk di kursi regional Provinsi Taifeng, memperlihatkan senyum tipis. Di matanya, dia dan Chu Hen adalah orang-orang dari 2 dunia yang berbeda. Dia bisa duduk diam di sini dan menyaksikan orang lain mempermalukan Chu Hen. Tak lama kemudian, Chu Hen bahkan tak sempat mengangkat kepalanya di hadapannya. Aku tidak akan lari, Chu Hen mencibir acuh tak acuh. Pada saat yang sama, hawa dingin yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Hari ini, aku akan membuatmu membayar apa yang telah kau lakukan pada kakak senior Haozi dengan bunga. Saat itu, Chu Hen gagal memasuki Akademi Bulan Cerah. Akibatnya, He Chao melampiaskan amarahnya pada Haozi. Jika bukan karena penemuan Chu Hen yang tepat waktu, apa yang akan terjadi? Tak terbayangkan, sekarang, Chu Hen harus membalas dendam. Hehe, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, aura yang menakjubkan dan kuat keluar dari tubuh He Chao. Lingkaran gelombang udara tak kasat mata mengguncang batu dan kerikil di tanah. Ki pedang tak berujung mengelilingi tubuh He Chao, membentuk siklon padat berwarna emas. Saat berikutnya, disertai kekuatan yang kuat, pedang tajam di tangan He Chao bersinar terang. Deng, dengung, suara gelombang udara yang bergetar membuat udara di arena menjadi kacau. Pedang tajam di tangan He Chao mekar dengan kecemerlangan emas yang menyilaukan, dan ki pedang menjadi semakin kuat. Dalam sekejap mata, bayangan pedang ilusi setinggi hampir 10 meter tiba-tiba muncul di belakang He Chao. Yaitu, semua orang di bawah panggung menatap bayangan pedang ilusi di belakang He Chao dengan kaget. Pedang itu tajam dan memancarkan aura yang mendebarkan. Batas garis keturunan tubuh pertempuran pedang roh sungguh menakjubkan. Ia benar-benar dapat memadatkan momentum pedang yang begitu kuat. Sepertinya He Chao bermaksud menyingkirkan orang itu dalam satu gerakan. Kakak senior He Chao sungguh perkasa. Dalam banyak seruan di bawah, semua orang tampaknya telah melihat akhir tragis Chu Hen. Berdengung, pada saat ini, mata Chu Hen menyipit, dan tombak penghukum iblis segera muncul di tangannya. Energi ki sejati yang melonjak langsung menutupi tubuh tombak itu dan menyala tak terkendali bagai nyala api yang kuat. Hai, senyum sinis tersungging di wajah He Chao. Ki pedang yang masih tersisa di luar tubuhnya dengan cepat berkumpul menuju pedang tajam di tangannya, dan aura yang luar biasa dahsyat mengguncang aliran udara ke segala arah. Itu, dasar orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Pedang anggun, He Chao berteriak, dan ujung pedangnya bergerak.
Momentum pedang yang tak terhentikan mengalir keluar seperti gelombang pasang yang mengamuk. Kecepatan pedang itu bagaikan kilat dan momentumnya mengguncang seluruh arena. Dalam sepersekian detik, sebuah bayangan pedang yang tampak nyata melesat di udara. Pedang itu mengeluarkan semburan udara ke udara dan bersiul ke arah Chu Hen. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Bayangan pedang itu dengan cepat membesar hingga mencapai panjang 5-6 meter saat bergerak. Lingkaran riak udara putih berputar cepat di ujung bilah pedang. Angin kencang yang tak terhentikan menerjang ke arah Chu Hen. Pedang He Chao memiliki aura yang mengesankan yang tampaknya ingin membunuh Chu Hen saat itu juga. Kakak Chu Hen, Ye Yao tidak dapat menahan diri untuk berdiri dari tempat duduknya, wajahnya sepucat selembar kertas. Tepat ketika semua orang mengira Chu Hen akan dikalahkan oleh pedang ini, aura mengejutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Chu Hen. Ki sejati yang dingin dan menggigit menyapu ke segala arah. Bersamaan dengan lolongan hantu yang tajam, tombak penghukum iblis di tangan Chu Hen langsung berubah menjadi merah tua. Seluruh tombak berwarna merah darah, bahkan ujung tombaknya pun sama. Itu adalah tombak penghukum iblis berwarna merah menyala itu tampak berlumuran darah, bersifat jahat dan mematikan. Berdengung. Detik berikutnya, Chu Hen langsung melepaskan tombak penghukum iblis, dan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi bagaikan letusan gunung berapi, melepaskan cahaya merah darah yang menyilaukan tanpa ampun. Aura sedingin es menyelimuti lebih dari separuh arena. Tombak bayangan darah Gale, ledakan, getaran yang sangat berat dan dahsyat meledak di arena, dan tombak penghukum iblis langsung bertabrakan dengan bayangan pedang yang kuat. Bayangan pedang emas, bayangan tombak merah. Dua gelombang kejut yang mengejutkan itu bagaikan dua aliran air yang bertemu dan menyatu. Retakan yang saling bersilangan menyebar di arena, dan setiap inci puing hancur berkeping-keping seperti segerombolan ngengat yang terkejut. Dia menangkapnya. Orang itu benar-benar menangkap pedang senior He Chao dengan sekuat tenaga. Kerumunan di bawah arena terkejut oleh pemandangan di depan mereka, dan banyak dari mereka berdiri dari tempat duduknya. Namun, hal yang paling mengejutkan belum terjadi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sudut mulut Chu Hen melengkung membentuk senyum dingin, dan aura yang lebih kuat meletus dari tubuhnya. Aura ini langsung mengalahkan He Chao, yang berada di level kedua dari Elemental Opening Realm. Apa? Pada saat berikutnya, cahaya tombak yang tajam menimbulkan badai. Ledakan. Bersamaan dengan ledakan keras, bayangan pedang emas itu langsung hancur, meledak menjadi pecahan kristal yang memenuhi langit. Namun, serangan Chu Hen tidak berkurang, dan cahaya tombak setinggi 3 kaki menyerang He Chao dengan kekuatan yang tak tertahankan. Hati semua orang tergetar, ekspresi wajah He Chao berubah drastis, dan cahaya tombak yang tajam terpantul di matanya yang panik. Tanpa ada waktu untuk menghindar, He Chao buru-buru menaruh pedangnya di depannya, bermaksud untuk memblokir serangan ini. Ledakan, ujung tombak penghukum iblis menghantam kuat bagian tengah pedang lawannya, dan kekuatan yang sebanding dengan hantaman gunung pun jatuh, mematahkan pedang itu menjadi dua. Kekuatan benturan yang dahsyat itu sepenuhnya memasuki tubuh lawannya. Selanjutnya, di bawah sorotan mata penonton yang tak terhitung jumlahnya di bawah arena, He Chao langsung terpental. Darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan menari-nari di udara, membentuk untaian bunga darah yang berkilauan. Ledakan, He Chao jatuh tersungkur di arena, tulang dadanya hampir retak. Organ-organ dalamnya bergeser, dan tubuhnya gemetar, tetapi ia bahkan tidak bisa bangun. Satu gerakan, dia hanya menggunakan satu gerakan. Sampah yang bahkan tidak bisa menahan satu seranganku berani melompat di depanku. Suara yang sangat menghina keluar dari mulut Chu Hen, dan seluruh paviliun kedatangan raja menjadi sunyi senyap. Banyak orang yang hadir merasa seolah-olah mereka telah ditampar keras di wajah, dan pikiran mereka kacau karena tamparan itu. Semua orang terkejut, bahkan Ren Chong, Yang Yutai, dan Su Suero tidak bisa menahan cemberut. Yu Chenyu, Mu Feng, Li Huiye, Zhou Lu, dan yang lainnya, beberapa orang terkejut, tetapi mereka tidak bisa menahan napas lega. Ye Yao, yang berada di daerah provinsi Taifeng, membuka sedikit mulut kecilnya, dan matanya yang cerah dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai perbandingan, Ye Yu, yang berada di sampingnya, justru sebaliknya. Wajah cantiknya tertutupi lapisan es. Anak ini, aku belum melihatnya selama sebulan, dan dia sudah menjadi begitu kuat. Song Chengli, yang duduk di dekat jendela di lantai 2, terkejut sekaligus gembira. Bahkan Sadoles, yang selalu bersikap acuh tak acuh, pun tercengang. Dia pendatang baru yang kamu rekrut sendiri ke Skystar. Ya, Song Chengli mengangguk. Saat ini, ia benar-benar bahagia. Dulu, ialah yang membawa Chu Hen ke prefektur Tensei. Ternyata,
dia telah membuat pilihan yang tepat. Chu Hen memang memiliki bakat yang bisa dibentuk. Di arena, Chu Hen telah menjadi pusat perhatian. Dia telah mengalahkan He Chao, yang berada di level kedua dari elemen Opening Realm, dalam satu gerakan. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada Rencong yang mengalahkan Ling Chang dari Linki Martial House dalam 3 gerakan. Chu Hen membawa tombak penghukum iblis di punggungnya dan berjalan menuju He Chao yang ada di depannya. Wajah He Chao dipenuhi ketakutan. Perasaan ini seperti dewa kematian sedang mendekat. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi dia tidak berdaya. Kamu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Chu Hen tersenyum jahat, tetapi suaranya tetap dingin. Dulu di rumah bela diri bulan cerah, ada dendam antara kau dan aku. Jika kau ingin membalas dendam, kau bisa datang dan menemuiku. Sebaliknya, kamu memaksakan kemarahanmu pada orang yang tidak ada hubungannya. Orang sepertimu bahkan tidak bisa disebut pengecut. Kau, He Chao menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Kedua tangannya di tanah, dan ia berteriak dengan keras, kau, jangan berani-berani menyentuhku. Kalau tidak, para petinggi rumah bela diri bulan cerah tidak akan membiarkanmu pergi. Hari ini aku sudah mengatakannya, aku akan membuatmu membayar apa yang telah kau lakukan kepada kakak senior Haozi, beserta bunganya. Cahaya dingin bersinar di mata Chu Hen, dan dia menusukkan tombak penghukum iblis di tangannya. Merasa, suara senjata tajam yang menusuk daging membuat hati orang-orang bergetar. Pupil mata He Chao hampir pecah. Ujung tombak penghukum iblis telah dengan kuat menembus telapak tangan kanan He Chao. Bersama telapak tangannya yang tertusuk, ia dipaku dengan kuat ke arena. Ah!